Bila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para habaib dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai. Para kiai, para ajengan, para alimul ulama, para asatid, haji, hajah, ustad, ustadah, di mana saja guru-guru kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, afiah. Allah mudah-mudahan menjaga mereka. Para pendengar radio di FM di mana saja antum berada, baik yang sedang mendengarkan di frekuensi 91,0 kawasan Purwakarta, Subang, Karawang dan sekitarnya, atau juga yang sedang mendengarkan live di medsos. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Yang sedang usaha semoga diberikan kebarokahan dalam usahanya. Yang sedang mencari jodoh semoga dipertemukan jodohnya, pasangan, pendamping untuk sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman Islam yang ada dalam diri kita. Semoga Allah berikan kita keturunan yang soleh, yang soleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat kita di alam kubur, di barzah, diselamatkan kita di mahsyar, dimudahkan kita dalam mizan, dimudahkan kita dalam sirat, hingga akhirnya tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya walaupun hanya lewat media, apalagi kalau kita menghadiri majlis-majlis taklim mingguan, bulanan, atau dalam rangka PHBI, maka niatkan dalam hati untuk menghilangkan kebodohan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat, yang dengannya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, yang dengannya diangkat harkat derajat kita di sisinya,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, insan Allah DFM di mana saja antum berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kajian program Panji Duha, penerang hati dan jiwa waktu duha, kita melanjutkan tentunya kajian masih dalam bab azan, melanjutkan kajian-kajian kita yang sebelumnya di dalam bab azan. Kalam musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. Syurutul muadzin arba'ah, al-islam wa tamyiz wa dzukurah wa ayyakuna 'arifan bidukhulil waqt likaya qa'al adanu mauqi'ah. Kama qala sahibus safati zubat sunnanuha min qablihal adanu ma ikamatin walau bisahratin ya bisahrain yaqa syartuhu malwila wa tartibun dhuhar wa fil muadzinin mumayyizun zakar aslama wal muadzinil murattabi ma'rifatul awqatil muhtasibi. Tah eta nazam Zubat Ibn Ruslannya. Dulu apal, sekarang hilap deui insyaallah. Allahumma. Tayyib, ila akhir magal radhiyallahu anhu. Kemarin beberapa poin sudah kita bahas mengenai tentang hal yang berkaitan dengan azan. Nih para DKM perlu menyimak, khususnya yang bertugas ketika azan harus menyimak. Yang mudah-mudahan akhirnya tidak ada kesalahan. Kayak kemarin udah disinggung ya, mengenai tentang syarat sahnya azan udah dibahas. Syarat sahnya azan itu perlu diperhatikan. Jadi bukan sembarang azan, harus mualah, sudah kita contohkan. Tertib, harus masuk waktu, harus masuk waktu, benar-benar diperhatiin. Jangan jam 2 azan asar. Nah itu insya Allah nggak begitu fatal lah ya. Fatal sih sebenarnya kalau orang ibu-ibu yang di rumah nungguin azan mau sholat. Yang lebih parah lagi double fatalnya. Ya bukan cuma bab sholat, bab iftar, bab buka puasa. Kalau udah masuk bab buka puasa ini dua yang bikin bahayanya, urusan sholat sama urusan batal puasa, tanggung jawab itu. Jadi kalau bab puasa itu kudu memperhatikan betul-betul. Lebih baik, jadi jam itu jangan satu. Masjid insya Allah sih nggak sampai satu ya. Masjid DKM beli jam, jangan sampai satu. Pasang 2, 3, biar nanti ketika ada jam itu yang nggak bener, mana nih kira-kira yang bener ini kok? Yang ini jam 3, yang ini jam 3-nya kurang 5, yang ini jam 3-nya lebih 10 malah. Ini mana yang benar? Akhirnya dicari lagi ya. Dicek jam berapa sih sebenarnya sekarang teh. Oh, yang benar jam 3 berarti yang ini misalnya. Itu penting ya. Jadi jangan satu ya. Beliin banyak duitnya ya. Mudah-mudahan banyak yang kalaupun nggak ada, banyak yang insya Allah yang mau berinfak untuk beli jam di masjid mah. Majelis taklim. Jadi itu penting. Jadi masjid jangan sampai punya jam satu. Apalagi sekarang, walaupun sekarang di era digital ada jam digital, tapi ada beberapa kali kekeliruan di beberapa tempat, ngaco, nggak tahu karena faktor apa ya, Allahu a'lam. Jadi intinya jangan satu. Intinya jangan satu supaya nanti jadi bisa diperhatikan waktu, karena urusan penting itu di bab azan ya, di bab azan. Taib, kaunul umma min wahid, udah juga kita bahas, harus dari satu orang. Jangan cari sensasi duet. Iya lain nyanyi. Sholawatan masih bisa duet, sholawatan duet bisa kan? Banyak sekarang ya kan, majelis sholawat duetnya. Bahkan kadang-kadang ajengan sama vokalisnya duet, gitu ada ya. Habib sama ajengannya, Habib sama kiai duet sholawatan ya. Nggak apa-apa kalau sholawatan, tapi kalau azan jangan ngereka-reka gitu, berduaannya mentang-mentang. Oh ini dia kembar misalnya, jadi duaan, nggak boleh. Satu, qaulun min wahid, satu, sampai tuntas, sampai beres.
walaupun dia kembar. Kembar apa namanya? Kembar si Siam, kembar naon nu sarua teh. Masya Allah. Gitu. Qaulu min wahid. Bahasa Arab harus dijahar bihima, kita kanal jamaah udah kita bahas. Nah, termasuk syarat muadzin, syaratnya orang yang azan kemarin udah dibahas. 1, Islam. Seorang Islam. 2, tamyiz. Jadi anak kecil gimana? Maaf, masih ini tenggorokannya masih ada sesuatu dikit. Khair, doain saya biar sembuh sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tamyiz. Anak kecil gimana kalau dia udah masuk hadut tamyiz, kalau dia masuk usia udah tamyiz, boleh, nggak ada masalah, ya. Banyak sih definisi tamyiz itu. Ada yang mendefinisikan ulama itu tamyiz itu udah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, gitu. Udah bisa membedakan mana itu bara api, mana itu apa kembang, masya Allah. Ya, saya masih ingat ada kisah lucu, bukan lucu sih, ada kisah apa ya? Ya fakta ya. Waladi dulu waktu masih kecil belum tamyiz, jadi pas mati lampu. Waktu Ahmad kalau nggak salah, pas mati lampu membakar lilin. Dicabak kita lilin. Dibilang jangan udah kumaha. Dan masang lilin kan kudu di bawahnya. Apa kalau di atas susah gitu. Di bawah. Ayo dia ngerangkang ngambil apa? Nyabak api gitu. Udah ditahan-tahan jangan panas. Dicabak juga, akhirnya kecabak juga. Kepegang, udah tahu dia panas baru nggak mau. Belum tamyiz pada saat itu. Usia berapa kira-kira? 4 tahun mungkin ya, atau 3 tahun. Itu aja belum tamyiz, dia belum bisa membedakan mana api, mana apa yang bagus gitu, yang bisa dipegang. Nggak tahu dia itu bahaya, itu belum tamyiz berarti. Ya, berarti kira-kira tamyiz itu berapa tahun? 6 tahun ada ya? 6 tahun? 7 tahun? Tamyiz ya? Masuk. Jadi kalau udah tamyiz, boleh azan sah, artinya sah. Syaratnya muadzin nggak harus dia itu baligh. Orang yang anak masih kecil dengan catatan udah tamyiz ya usianya. Udah tadi di antara definisinya 7 tahun, 8 tahun, dia belum baligh kan? Belum masuk batasan baligh, tapi udah tamyiz 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun udah tamyiz, ya. Boleh azan. Tayyib, walaupun nanti ada kesunahan-kesunahannya ya, akan kita bahas kesunahan-kesunahannya. Tayyib. Fala yasihu mimman la tamyiza lahu, maka enggak sah azan dari orang yang belum tamyiz, seperti kasobi, anak kecil tadi. Walaupun azannya benar, umpama ya ada anak kecil tadi belum tamyiz, karena sering ngedengar aja, ya sering ngedengar di karena rumahnya di pinggir masjid. Rumahnya di pinggir masjid, jadi mau nggak mau sehari 5 kali dia dengar azan. Baru 4 tahun main mic Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai beres. Udah diulangin ya tamahnya. Kasobi itu tidak sah, diulangin kalau memang, tapi kalau udah tamyiz boleh. Wal majnun, orang gila, ya, termasuk orang gila bisa tiba-tiba ini umpamanya. Tiba-tiba ini orang gila, masya Allah, berarti orang gila aja bisa mau azan ke masjidnya awal waktu. Subhanallah. Umpama ini contoh, andai kata ada orang gila pas masuk waktu zuhur masuk masjid langsung megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dia gila memang. Ulangin ya, kalau ya sih, asa, jelas ya. Kemarin juga udah disinggung sedikit. Selanjutnya, az-zukurah, laki-laki. Jadi yang azan laki-laki. Perempuan gimana? Sekalipun, ya maaf, sekalipun pintar, sekalipun hafidz Quran, sekalipun macam-macam, ini bagian laki-laki, ya ada porsinya. Termasuk kalau kemarin saya singgung, sekarang itu ya Allah, ngawur lah banyak. Kalau kemarin di bab kita udah singgung, kita sampaikan di bab dakwah, bukannya nggak boleh, awas jangan salah paham, bukan nggak boleh, tapi ada porsinya. Perempuan di lingkungan perempuan, jangan sampai perempuan ada di tengah-tengah masjid dengan penampilan yang menor, dikelilingi bapak-bapak, ya perjakanya, bujangnya, segala rupa, dudanya,
ditonton itu, walaupun itu dakwah, itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya, bukan seperti itu. Silakan perempuan, para ustazah, dakwah, syiar luar biasa di lingkungan perempuan. Nah, itu lebih berhati-hati, itu lebih selamat. Laki-laki nanti ada bagiannya. Kalau laki-laki ya memang udah kewajiban dia menjadi imam. Taib. Jadi kalau perempuan, wayahna memang perempuan itu ada batasan-batasannya perempuan. Termasuk keluar aja perempuan kalau musafir nggak boleh sendirian, kudu ada yang nemenin. Sebetulnya bukan mengekang, itu udah para guru-guru udah menyampaikan, bukan mengekang perempuan, tapi Islam sangat melindungi perempuan, ya. Islam sangat melindungi perempuan. Nggak boleh dicabak, mahal perempuan itu. Nggak boleh dicabak, nggak boleh ditoel, nggak boleh disentuh, kecuali setelah akad. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikahnya, saya terima kawinnya. Ya salam. Nah, kalau udah diakad nikah baru boleh dicabak, boleh disentuh. Tapi sebelum itu, oh tidak bisa, tidak boleh, mahal. Makanya sekarang banyak perempuan, ya maaf, banyak yang menjatuhkan harga dirinya, yang mengobral dirinya sendiri. Siapa aja boleh nyabak kan, Mang Sayur, Mang Cilok, boleh nyabak kan. Masya Allah, ayo saha wae boleh dicabak. Kedahna kumaha? Nahan diri, jangan sampai. Kumaha Pak Ustadz, salaman, gak boleh. Udah kita ngebahas panjang lebar, para guru-guru banyak membahas. Bagaimana ustazah gitu, bagaimana guru sekolah perempuan sama murid-muridnya, nggak boleh. Bagaimana ustadz dengan santri-santriwatinya, nggak boleh. Ustadz harus mencontohkan ajaran Nabi, ya. Jangan sampai saya mah ustadz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari mana? Ajarannya siapa itu? Ajarannya siapa? Nggak apa-apa teh. Oh saya mah nggak nafsu, nggak nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Ente malaikat, nggak punya nafsu. Masya Allah. Kadang-kadang ya Allah tertipu itu teh, tertipu. Kayaknya merasa punya makom mulia, tapi ternyata melanggar syariat Nabi. Bahaya itu teh. Merasa punya kedudukan tinggi, padahal melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah, ya. Nauzubillah min zalik. Awas, jangan sampai ketipu. Jangan sampai ketipu. Jadi nggak boleh. Guru, ustadz harus lebih terdepan dalam menjalankan syariat, yang menjadi uswah, harus menjadi contoh. Malah akhirnya pabeliut ayeuna namanya tenanaun cenah. Dari mana tenanaun? Oh saya kan akhirnya nggak sopan, masa saya nggak salaman sama bu guru saya misalnya. Ya kalau udah balik, ya udah balik, wayana. Sopan itu bukan berarti langsung akhirnya melanggar syariat. Sopan itu nggak harus salaman, harus ada batasan-batasannya. Gitu. Misalnya saya sama jamaah ibu-ibu pulang teh pada salaman cium tangan, ngawur eta teh nggak boleh. Dari mana eta aturannya? Oh saya mah ustadz misalnya tenanaon, iya mah jamaah. Masya Allah, dolalah itu namanya, bid'ah dolalah itu, apa gitu. Masya Allah, Allahumma ya, mudah-mudahan diberkati tolabnya kita semakin hari semakin apik, semakin bagus ya dalam hidup menjalani syariat Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Nah itu jadi fala yasihu min unsa, nggak sah azan ujug-ujug, azan perempuan azan. Ada santriawati suaranya langsung tiba-tiba masuk masjid azan, yuk eueuh nu azan ieu teh. Udah masuk waktu zuhur eueuh nu azan can aya mana marbot teh ieu. Masih di kamar mandi. Mana juga ngazan masih lagi sakit perut kamar mandi. Azan ya tiba-tiba perempuan, Allahu Akbar. Ulangi enggak sah ya. Jangan ngawur. Wah, saya kan inisiatif. Inisiatifnya untuk bener eta teh nya. Fala yasimin unsa, enggak sah dari perempuan termasuk unsa. Bihilafi iqomah, kecuali kalau berbeda halnya dalam urusan iqomah. Perempuan boleh qomat, boleh. Ya, ibu-ibu sholat di rumah, qomat silahkan. Atau ibu-ibu berjamaah sama ibu-ibu, qomat silahkan. Tapi bukan azan. Kalau qomat tetap disunahkan ya. Sholat sendiri, qomat. Ibu-ibu sholat di rumah sendiri zuhur. Loh, jangan langsung takbir, sunnah azan.
fatusannu minhuma li nafsihima au li jama'ati nisa tah eta. Ya. Maka kalau iqomah, qomat, tahu qomat kan? Ada azan, ada iqomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qomat. Nah, kalau qomat ini tetap disunahkan buat perempuan, baik untuk sholat untuk dirinya sendiri atau ketika berjamaah dengan sesama perempuan. Tetap qomat. Jadi jangan langsung sholat, Allahu akbar. Tapi qomat dulu, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ila akhir, sampai akhir. Kenapa demikian? Nggak boleh perempuan azan. Nih, diantara alasannya azan itu disunahkan untuk didengar. Udah saya sampai potong-potong ini. Beberapa kali udah di-share juga ya di beberapa medsos. Li'annal adana yustahabu istima'u. Karena azan itu disunahkan, sunnah untuk didengerin. Ya, sunnah untuk didengerin. Ya kalau misalnya perempuan dengan dayu-dayu suara yang ya itulah. Jadi tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan. Nah, kelas jelas ya. Mudah-mudahan ini cuman menyambung yang kemarin ya, sedikit menyambung yang kemarin. Baik. Selanjutnya, yang terakhir, an yakuna arifan bidufail waktu, harus mengetahui, harus arif dia, harus mengetahui bahwasanya ini zuhur udah masuk waktunya, ini asar udah masuk waktunya. Jangan sampai nanti ngawur akhirnya tadi contohnya lah. Masih jam 5:30 udah azan maghrib. masih kurang kalau kurangnya mungkin 1 jam nggak ada masalah saya kira ya. Saya kira Allah alam, tapi kalau orang ngelindur mah ya bisa aja salah. Lagi tidur denger azan langsung makan. Masya Allah, pernah nggak gitu? Umpama umumnya ya, secara umumnya kalau ada pas lagi puasa jam 5 sore azan, secara umum ini jam 5 sore azan, kira-kira langsung buka enggak? Masih terang. Kira aku jam 5 azan, masih dicek. Ini yang mengkhawatirkan kalau kurangnya itu cuma 5 menit. Samar-samar kan? Kurangnya cuma 5 menit, kurangnya cuma 3 atau di bawah dari 5 lah. Gimana? Akhirnya berapa banyak nanti orang yang bisa batal puasanya. Makanya penting buat muazin itu, orang yang azan memperhatikan bahwasanya ini betul-betul masuk waktu, dan jam itu harus disamakan di masjid. Tadi itu jangan sampai 1. Karena khawatirnya ada kejadian di beberapa tempat kok udah ini azan padahal masih 5 menit lagi, ternyata jamnya ngaco. Tanggung jawab dah DKM. Tanggung jawab DKM. Hati-hati ya, ini urusan penting, urusan umat ya. Jangan sampai, kalau sampai kejadiannya ini berarti nggak ada perhatian dalam ini, tanggung jawab dah. Kudu gimana ya, kudu hati-hati dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara, termasuknya alhamdulillah di beberapa tempat masjid udah punya muazin sendiri. Bagus itu, marbot disuruh azan, bagus supaya memperhatikan, nggak sembarang orang. Jadi kadang-kadang kalau sembarang orang akhirnya nggak tahu mana ini jam yang benar gitu. Tapi kalau udah dia ditentukan, dia memperhatikan waktu azan, nah nantinya lebih disiplin, lebih baik, lebih hati-hati ya. Bagus, alhamdulillah sudah banyak yang melakukannya, alhamdulillah. Jadi kudu muazin itu memperhatikan waktu supaya pas dia azan sudah betul-betul memang pada waktunya azan. Karena bahaya, apalagi kalau di bab puasa. Nggak harus Ramadan. Nah, nggak harus Ramadan, hari Senin Kamis ada juga kan orang yang berpuasa Senin, puasa Kamis. Jadi betul-betul harus waktunya itu masuk. Baik, jelas. Itu mengenai tentang syurutul muadzin. Syaratnya orang yang azan harus orang Islam yang sudah tamyiz, laki-laki, dan dia harus mengetahui bahwasannya sudah masuk waktu, ya. Bisa mengetahui udah masuk waktu. Baik. Selanjutnya, masih ada beberapa lagi. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai tentang tadi syarat-syarat azan, syarat sahnya azan, syarat orang yang azan, sekarang sunnah. Nanti juga ada fadilah-fadilah, doa-doa yang penting yang perlu kita baca. Harus kita baca. Sehari berapa kali kita dengerin azan? Apalagi rumahnya yang dekat masjid bisa 5 kali. Kan sayang kalau nggak baca doa ini.
sayang kalau nggak baca doa. Di antaranya nanti ada doa kalau habis adzan atau di kalimat ini baca ini, nanti dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dan lain sebagainya. Nanti kita simak, kita ikuti. Nanti ada penjelasannya ya, jangan kesusu. Baik. Sunanul adan. Sekarang kita masuk ke dalam fasal sunnah-sunnah di dalam adan. Nih, orang yang muadzin, yang suka azan, diperhatikan sunnah-sunnahnya azan. Yang pertama harus tartil. Tartil. Gambarannya dianggap tartil itu bi an yajma'a baina kulli takbiratain fi nafasin wahid. Di antaranya adalah dengan menggabungkan di antara dua kalimat takbir itu dengan satu nafas. Itu yang pertama. Dan sisanya kullu kalimatin, setiap kalimat fi nafasin wahid, di satu nafas. Contoh. Yang dua kalimat dalam azan cuman apa sih? Cuman takbir kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Tah, eta. Sisanya kan satu kalimat, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan? Yang dua kalimat itu takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, masuk kategori tartil ketika melafadzkan takbir ini, yang dua kali takbir itu fi nafasin wahid, satu kali nafas. Jangan dua nafas. Contoh dua nafas gimana? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dua nafas. Jadi tapi satu nafas, ya. Satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar, satu nafas. Sisanya setiap kalimat satu nafas. Asyhadu alla ilaha illallah, satu nafas. Nafas deui. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu setiap kalimat satu nafas. Jangan nyambung. Jangan nyambung. Itu tertil, harus tertil seperti itu. Khusus takbir, dua kali takbir itu satu nafas. Sisanya yang lain, yang per kalimat itu satu kali nafas, ya, satu kali nafas. Nah, mudah lah, gampang, insya Allah umum sudah seperti itu, ya. Yang kedua, raf'us shaut, mengangkat suara. Jangan bisik-bisik tetangga. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau dulu nggak ada mic, ya. Kalau sekarang gimana orang yang suaranya pelan? Ya kalau perlu jangan yang suaranya pelan, karena walaupun pakai mic beda powernya. Orang yang punya suara power sama yang lemah lembut gitu. Dalam bab adzan ini sunnahnya raf'us shaut. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Mana ini? Syiar tadi kemarin. Nanti ada juga pembahasan apa? Hikmahnya adzan. Al-i'lam bidahul waqal ad-da'wah ila jamaah, al-i'lam bimodil jamaah idharu syiaril Islam. Ini kalau suaranya pelan, azan suaranya pelan. Ini banyak yang hikmahnya nggak ada, hilang semua. I'lam apa nanti kita bahas lagi, ada dalam pasal yang selanjutnya. Ya, diingatkan kembali. Jadi menginformasikan masuk waktu, dakwah untuk mengajak sholat berjamaah, menginformasikan bahwasanya di sini akan di sini tempat masjid, atau di sini musola, atau di sini akan dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian juga yang terakhir, idharu syiaril Islam, menampakkan syiarnya Islam. Lah kalau pelan gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, nggak nampak kayaknya. Hikmahnya itu berkurang, nggak totalitas. Nah, jadi raf'us shaut walaupun pakai mic, raf'us shaut. Likai yakuna ablagha fil i'lam. Nah ini tadi likai yakuna ablagha fil i'lam. Supaya dapat hikmah ya daripada azan. Terus yang ketiga, taskinur ra au fathuha, mensukunkan ra atau memfathahnya di dalam takbir yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar, walaupun satu napas boleh, atau di fathah Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya seperti itu. Wa taskinuha fi takbirati tsaniyah, dan mensukunkan di takbir yang kedua. Ya, takbir yang kedua disukun. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bar sukun, jangan diharokatin. Jangan diharokatin. Tapi insya Allah udah maklum nggak ada yang begitu ya. Nggak ada. Insya Allah ini cuma sekedar tambahan bisi ayah gitu. Yang keempat, at-taswib. Taswib dalam sunnah-sunnah azan termasuk taswib.
Naon taswib teh? Taswib ini khusus fi adzanil fajar, khusus di adzan subuh. Ada taswib. Apa itu taswib? Wa huwa ayyagula, ucapan as-salatul khairum minan naum. Nah, itu subuh. Tambahin itu. Yang lain mah jangan. Salat zuhur, salatul khairum minan naum. Lah, boro-boro ya lagi pada kerja. Jadi khusus salat subuh ya. Khusus salat subuh umumnya tidur. Benar tak? Umumnya kalau pas subuh masyarakat lebih banyak yang tidur apa banyak yang bangun? Hah? Ya nggak tahu ya. Wallahu a'lam, kita nggak pernah sidak. Hah? Nggak pernah sidak. Masya Allah. Jadi umumnya mungkin tidur, lelah, capek. Jadi khusus di dalam sholat subuh disunahkan taswib. As-sholatu khairum minan naum. Maknanya apa? Sholat khairum minan naum. Maknanya anna ladzatas shalah indal asyikin afdal min ladzatin naum. Nikmatnya sholat itu lebih utama daripada nikmatnya tidur. Tidur enak nggak? Nikmat nggak? Lezat nggak tidur? Lezat, nikmat. Kau mau kercapek banyak, Masya Allah. Emang enak tidur itu kalau pas tunduh-tunduh gitu, lagi ngaji. Aneh ya? Kalau pas ngaji, pas lagi zikir, ujung-ujung ngantuk bangetnya. Masya Allah ya. Nanti kalau udah beres, makanan datang, waduh, seger. Masya Allah. Makanya kalau majlis-majlis para guru-guru kita, itu kalau majlis zikir, majlis maulid, mesti ada gahwa. Mesti ada kopi. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Insan FM, kalau mau acara naon we gitu. Ya, mau acara naon we, kopinya keluarnya jangan di akhir. Ya, di pertengahan. Keluarin kopi biar orang itu sama-sama zikir, sama-sama untuk itu ya. Ya sama-sama itu lebih afdal intinya. Jadi kopi jangan keluar di akhir. Kalau biasanya kalau bab maulid di tempat kami dulu abis marhabaan ya, abis udah mahalul qiyam, udah posisi berdiri kan masih ada tuh runtuhan acara-acara, masih ada. Nah itu keluar gahwa, itu keluar kopi, bukan satu muk gede abis sebenarnya. Budget nah bisa orang-orang kalau pulang dari haji itu suka ngebawa cangkir kecil ya seginilah sekieu 2 ruas jari, biasanya tingginya 2 ruas jari, bulatnya segini gitu. Jadi cuman kira-kira 3 tegukan. Wah, nikmat kopi jahenya. Insyaallah. Bukan jahe yang itunya. Jahe beneran. Allahumma. Jadi nikmat bener ya. Luar biasa. Kebagian semuanya. Kadang-kadang kalau udah acara pengajian rutin, pengajian mingguan di pondok ya, habis pengajian itu keliling santri-santri masak masak kopi satu dandang, satu wadah besar lah, pakai ramuan-ramuan, pakai jahe, pakai kapulaga, segala rupa. Jadi seger, melek langsung, mantap lah pokoknya mah. Udah jadi dibagiin itu keliling santri, dituangin secangkir gini, 3 tegukan lah, 4 tegukan, tapi enak. Ya Allah, jadi luar biasa pokoknya mah. Keliling gitu, biar seger, biar gak ngantuk. Jadi datang mau ngaji, ayo kita bantu juga. Nah tentunya kudu kita buat jamaah, kudu iya juga ya, kudu pengertian. Wah ini luar biasa, gahwa berarti perlu. Kalau bisa mah datang ke majelis-majelis, perlu gahwa tuh. Kasih jadi donatur gahwanya. Itu ajib itu, hebat. Hebat. Jadi saya mau jadi donatur kopi. Jadi sebelum ngaji ntar dibikinin kopi. Jadi yang lain itu mau ngaji jadi nggak ngantuk, menyimak, ilmunya dapat semua, bukan tidur, bukan numpang tidur. Masya Allah, itu jadi pahala luar biasa ya. Jadi ibadah, Masya Allah ya. Hal-hal seperti itu. Yang bicara masalah pengajian, jangan lupa pengajian bulanan kita hari Ahad besok, tanggal 6 November. Ya, jangan lupa hadir. Taib, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, rezeki berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari Ahad besok kita ketemu di studio WDFM ya.
untuk umum. Nah, cuman gawanya belum ada ini. Gawanya belum ada. Ayo, mangga datang ke sini. Saya mau jadi donatur gahwa. Nah, kita kan ngebahas bab gahwa tadi. Nah, kita ngebahas masalah kopi. Fadilahnya besar. Ya, jadi ngebantu orang nggak ngopi, nggak ngantuk. Masya Allah. Mana tadi itu? Taswib ya. Lezatnya tidur ya kalah sama lezatnya sholat. Hanya saja kita belum merasakan lezatnya sholat. Tapi ada pada saatnya kalau kita mujahadah, kalau kita terus menata, mengoreksi, ada masanya nanti kita akan merasakan lezatnya ibadah, lezatnya sholat. Kalau sekarang kan kita sayanglah belum merasakan lezatnya sholat. Tapi mungkin ada di beberapa momen sesekali kita merasakan Allahu Akbar, nikmat banget sholat teh. Ngebayangin kalau orang nggak sholat teh kayaknya uyuhan teh hampa hidup teh gitu. Ya, Masya Allah. Allahumma. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan hidayah. Sehingga bisa merasakan lezatnya beramal soleh. Kalau orang udah merasakan lezatnya beramal soleh, beribadah, lihat noh. Ulama-ulama kita, guru-guru kita yang bisa ratusan rakaat unggal malam, yang bisa ratusan ribuan rakaat unggal malam, nikmat mereka. Sehari bisa menghatamkan Al-Quran, mereka nikmat merasakan baca Quran itu, mereka nikmat. Imam Syafi'i kan kalau udah membaca Quran sehari satu hataman. Bulan Ramadan dalam keterangan itu bulan Ramadan 1 hari 2 kali hatam. Jadi sebulan itu kalau misalnya puasa 30 hari Ramadan berarti 60 kali hataman. Kok bisa begitu ya? Bisa. Yang pertama mereka nikmat. Kemudian yang kedua waktunya akhirnya diberikan kebarokahan. Kalau waktu barokah 2 jam bisa hatam. Wah nggak masuk akal, udah nggak pakai akal-akalan, itu masuk bab Isra Mi'raj. Masuk ke bab Isra Mi'raj nggak pakai akal-akalan. Kalau mau ke Masjidil Aqsa jaraknya berapa itu? Udah nggak pakai akal lagi. Tapi kalau udah Allah yang memberangkatkan, mudah semuanya ya. Banyak kisah para guru-guru, para aulia, orang-orang soleh yang mereka tadi itu waktunya memang diberikan kebarokahan. Sok kalau kita mau papainya di antawisna, kalau kita mau papai itu para pengarang kita, para musannifin yang Imam Ghazali berapa karangannya, ngarang Ihya dan yang lainnya. Kemudian banyak lah ya. Kemudian Imam Haddad dengan banyak karyanya itu Masya Allah waktunya barokah. Orang waktunya kalau barokah singkat, nggak lama. Berapa sih umur? Nggak nyampe ratusan tahun, imam-imam kita, para mereka yang dengan karya-karyanya yang sampai detik ini dibaca di pondok, di pesantren, di mana-mana, kajian-kajian ilmu, umurnya sama, nggak jauh. Karena Nabi sudah mengatakan umur umatnya itu baina sitin wasabin, 60 70. 70 udah antik itu. Udah umumnya di situ, di atas. Yang belum, yang kurang dari itu banyak ya, biasanya 60 umumnya. Seperti itu. Tapi kalau Allah berikan kebarokahan, banyak amalnya barokah umurnya. Makanya jangan bingung, masa iya Imam Syafi'i sehari bisa 2 kali hatam Al-Quran, bacanya kumaha begitu gitu, apa namanya, bacanya bener. Jangan dikira bacanya ngebut merenan, ekspres iya mah. Ekspres lain, baca biasa. Nggak ada istilah tiket ekspres, enggak, baca biasa. Cuman apa? Allah kasih barokah waktunya. Kalau kita itu semua memang awalnya perlu riadoh, perlu apa ya, kayak apa namanya, usaha dulu, kayak zikir lah, kayak bab zikir. Awalnya mungkin berat, tapi nantinya kita akan merasakan satu yang namanya kelezatan. Nah seperti ini, as-sholatu khairum minan naum, lezatnya sholat indal asyikin, itu lebih afdol daripada lezatnya tidur. Karena memang dalam bab ini sebetulnya ketika kita beribadah, beramal soleh apapun itu bentuk amalnya, ada kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering-sering kita dengar kisah-kisah orang-orang soleh, itu penting.
Kisah orang-orang soleh itu penting. Kisahnya sahabat, kisah para nabi, komo nabi orang sadayana, kisahnya para tabiin, ya, orang-orang soleh, masya Allah itu. Dibacanya aja di satu tempat akan bercucuran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sok hadir atuh acara haul, acara manakiban, eta teh naon sih? Acara manakiban teh naon? Ada sebagian orang yang wah iya teu bener ieu, dolalah ieu. Masya Allah, ayah pas gitu teh. Jangankan masalah haul, istighfar habis sholat ada yang membid'ahkan, ada yang menyesatkan. Kacau tuh. Ada kemarin baru lihat videonya tuh, ya Allah. Jadi kalau habis sholat, yang benar itu istighfar, astagfirullah, udah cukup, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau yang ngelebihin, misalnya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, eta bid'ah. Jadi masuk neraka, cek manehna. Astagfirullahaladzim, istighfar baru ayatnya. Istighfar, orang yang istighfar habis sholat, istighfarnya kayak gitu, langsung masuk neraka. Aduh, pusingnya. Kudu hati-hati akidah tehnya, betul-betul. Nah, tayyib, masya Allah, Allah jaga mudah-mudahan iman kita, akidah kita. Jadi begitu. Nah, sampai mana tadi teh? Jadi ada kelezatan intinya, itu bertahap proses zikir. Pelan-pelan, pertama dengan lisan, dengan hati, terus diusahakan nantinya akan nikmat, merasakan nikmatnya zikir, ya, masya Allah. Itu yang kedua, yang keempat, as-sholatu khairum minan naum, ya, sholat itu lebih lezat, lebih nikmat indal asyikin daripada lezatnya tidur. Kita kalau menganggap tidur itu enak, ada yang lebih enak ibadah, cuman kok kita kadang-kadang lebih milih tidur. Wah, baru azan tidur deui. Belum, berarti belum ada dalam hati kita, masih jauh berarti tingkatannya, tapi kita kudu mapai gitu. Kudu mapai. Tayyib. Aduh, kayaknya nggak sampai ke bab yang diharapkan ini ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah setiap hari, mudah-mudahan hadir ya dalam keadaan sehat walafiat. Satu lagi. Masih ada banyak ini. Sampai ada 19. Sampai ada 19, tapi kita papai ya. Masih ada 19. Baru 4. Satu lagi. Kita mudah-mudahan istiqomah, kita tolak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya. Itu bermanfaat. Yang kelima, tarji. Ya, bagi muazzin disunahkan untuk tarji, mengulang bacaan. Wa huwa al-ityanu bi syahadatain sirron qabla al-ityan bihima jahron. Jadi di lafaz misalnya syahadatain, sebelum dia mengumandangkan dia baca dulu pelan. Jadi contoh, langsung contoh biar gampang. Sebelum asyhadu alla ilaha illallah baca dulu pelan. Asyhadu alla ilaha illallah, baru asyhadu alla ilaha illallah gitu. Lagi asyhadu alla ilaha illallah, baru kencang. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah pokoknya contohnya ya. Sorry, mudah-mudahan jelas. Jadi pertama pelan, yang selanjutnya baru disuarakan. Itu hikmahnya apa di antara keterangannya? Di sini ada taklik, hikmahnya li'annal Islam bada'a sirran tsumma jihra bih. Itu yang pertama. Karena Islam awalnya rahasia kan syiarnya, baru terang-terangan. Tapi ada juga gil yang mengatakan yang pertama dia baca untuk dirinya, yang kedua baru baca untuk masyarakat di sekitar. Itu diantara hikmahnya. Ini ada poin-poin yang penting lagi, banyak ya, sunah-sunahnya adzan, bahkan ada doa-doa. Nih, simak terus, makanya ada doa-doa diantaranya ketika mengucapkan syahadat yang kedua. Nah, itu ada doanya kalau kita baca dalam riwayat Imam Muslim, annaman ata bihi ghufira dzanbu. Siapa yang ngebaca ini dalam riwayat Imam Muslim, diampunin dosanya. Jadi pas azan syahadat yang kedua disampaikan nanti biar besok diulangin lagi ya, beserta keterangannya. Ini ada riwayat dari Imam Muslim. Jadi membaca syahadat yang kedua pas kita ngedengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkan
ucapkan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Gampang kan? Hah? Gampang ya? Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Itu dalam riwayat Imam Muslim, annaman at-tabi ghufira dzanbuh. Siapa yang baca itu diampuni dosanya. Masya Allah. Juga ada doa-doa yang lainnya. Ada tambahan-tambahannya. Banyak ya, banyak tambahannya. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terakhir kita bacain beberapa pertanyaan yang masuk. Beberapa pertanyaan yang masuk di layanan WA, di layanan SMS 0859 593 66691. Langsung nggak pakai iklan ya. Karena lagi live ya, kagok. Jadi yang udah masuk, lain kali kalau misalnya mau bertanya dari awal boleh dikirimin, jadi biar keburu ya. Mudah-mudahan khair insyaallah. Pertanyaan pertama, mana ya? Sabaraha ya. Pak Ustadz, mohon penjelasannya mengenai tentang hukum minum sambil berdiri. Apakah makruh atau bagaimana? Waduh, minum sambil berdiri. Masih ada yang suka minum berdiri? Boleh itu sih minum berdiri teh. Apa hukumnya minum sambil berdiri? Makruh. Hukum asal sunnahnya minum itu duduk. Kan ada kejadian kan, ada orang minum berdiri langsung dihujatkan, akhirnya seolah-olah memberikan pembelaan, seolah-olah membolehkan gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Harusnya tetap menyampaikan hukum asalnya minum, sunnahnya duduk bukan berdiri. Jangan sampai hanya gara-gara kita dilihat minum berdiri akhirnya malah membela diri. Ini yang banyak, kadang-kadang orang lebih mementingkan image gitu. Apa sih image deh? Harga diri atau apa, padahal ya Allah ya Rob, ini kaitannya sama syariat gitu. Kayak misalnya kalau memang maaf ya, kalau memang Anda memang suka dukhon, suka rokok, mangga silahkan. Cuman jangan membela habis-habisan seolah-olah nanti untuk orang awam sesuatu yang bukan sesuatu yang baik akhirnya. Karena Anda seorang panutan, seorang tokoh misalnya kan gitu. Suka mah ya mangga aja silahkan, nggak bisa berhenti mah mangga aja silahkan, tapi jangan sampai bikin statement seolah-olah ini ajib, ini seolah-olah dianjurkan. Itu kan sekarang banyak, seolah-olah akhirnya habis-habisan membela padahal hanya untuk kepentingan hawa nafsunya. Benar tak? Hanya untuk kepentingan hawa nafsunya. Kita kembali kepada hukum asal gitu, kita kembali hukum asal. Oke, jadi saya nggak mau berkomentar bagaimana saya ngikut yang mana gitu kan. Itu sudah dalam banyak acara saya menjelaskan kalau kami untuk ihtiyat, hati-hati, haram ya, dengan ada dalil-dalilnya juga, keterangannya. Di antaranya wala tulqu bi'aitu la tahlukah. Oke, dalil. Ala kulli hal, istilahnya kalau memang suka sesuatu yang makruh, jangan sampai membela seolah-olah ini adalah, karena makruh itu kalau kita kaji lebih dalam, asal katanya aja makruh itu isim naon kalau dalam bahasa Arab. Isim maf'ul. Ya kan? Kalau para santri terangnya. Makruh itu diambil dari kariha yakrahu. Artinya sesuatu yang dibenci. Kalimat dasarnya aja dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dibenci. Wadaka makruhun gitu kan. Kalau kita dulu belajar amstatu tasrif, kariha yakrahu, karahan kalau nggak salah ya. Ada isim masdar mimnya apa itu? Wa kad wa karihun wadaka makruhun. Kan gitu. Itu dalam bab amstatu tasrifnya. Jadi sesuatu yang dibenci. Makruh itu isim maf'ul, sesuatu yang dibenci. Saha nu ngebenci? Pangeran yang ngebenci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya makruh itu bukan sesuatu yang diremehkan, awas. Ada keterangan yang meremehkan yang makruh, makruh ya mah tenan naon. Eta bisa meremehkan yang haram di lain waktu sebagai hukuman untuknya meremehkan. Jadi kalau beki mah beki we. Jangan sampai seolah-olah membela diri. Nah, kembali hukum asal jadi kaditu nya.
Hukum asal minum, sunnahnya duduk. Sunnahnya duduk. Jadi kalau pernah ada berdiri, jangan ngebela diri. Wah, tenan naon gitu. Tenan naon di mana gitu. Lihat keadaannya. Pernah sesekali jangan dijadikan langsung dasaran landasan hukum gitu. Hukum yang asalnya tetap sunnah, duduk. Ada hikmahnya. Ada mungkin 2 aja ya pertanyaan ya. 3 nama. Baik. Di antara daripada hikmah setiap sunnah yang Nabi contohkan pasti ada manfaatnya. Nah, di antara manfaat efek negatif kalau minum diri itu kalau di ngaji ya di bab ilmu apa itu udah dibahas sebetulnya, banyak yang membahas. Jadi kalau efek minum diri itu air nggak disaring, langsung masuk ke kandung kemih, dan itu bahaya yang menyebabkan diantaranya kencing batu. Diantaranya banyak penyakit-penyakitnya, banyak penyakit-penyakit dengan sebab karena kencing minum diri. Banyak diantaranya apa tadi? Kencing batu karena nggak disaring. Nah, kalau kita minum posisinya duduk, ya sesuai sunnah Nabi yang diajarkan Nabi, posisinya duduk. Ketika kita minum, itu nanti ada langsung masuk ke jaringan bagiannya saringan-saringan. Ya, disaring dulu nanti ya. Di ruas-ruas yang ada di ginjal, masalah tuh. Ya, betul. Nanti dikaji lagi itu dalam ilmu itunya. Jadi disaring nggak langsung, jadinya sehat. Tapi kalau diri langsung dia. Itu yang banyak akhirnya endapan-endapan yang berbahaya. Makanya intinya Nabi tidak mencontohkan sesuatu kecuali di situ ada manfaat. Akhirat udah pasti dapat ganjaran dari Allah. Dunianya badan kita, bagaimana cara kita kencing, bagaimana cara kita buang air besar, Nabi udah nyontoin. Itu yang sehat. Kalau enggak mukhalif sunnah, kalau misalnya mukhalif sunnah berbeda dengan yang Nabi contohkan, itu ada dampak negatifnya. Jangan salah, yang makan diri, yang minum, jangan makan diri lah. Minum diri ada dampak negatifnya. Buat yang kencing, yang punya kayak batu ginjal, ada batu ginjal, kemudian kencing, batu dan lain sebagainya, itu coba berhenti untuk minum diri. Jangan dibiasain, itu dampaknya. Jadi sehat, Nabi itu ngajarin kita buat jadi sehat, selamat, jasmani dan ruhani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma kadang-kadang kitanya baik suka ngaremehkeun, suka ngagampangkeun. Suka ngagampangkeun. Nah, jadi intinya buat yang bertanya, gimana? Lanjutkan minum dengan cara sunnah Nabi dengan posisi duduk. Kalau misalnya ada begini-begini orang, udah. Yang penting ikut sunnah lah udah, yang jelas, yang sore. Kadang-kadang orang suka membela diri cuman buat nutupin kesalahannya gitu. Bahaya begini, bahaya, yang khawatir masuk kategori yang dikhawatirkan Nabi minad dajjal. Ya Allah, Allahumma ba'idna ya Allah. Khawatir masuk ke kategori hadis man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Nauzubillahi min dzalik. Jadi biasakan minum duduk, anak-anak kita ajarkan minum duduk. Tegur kalau minum bahkan bari diri, bari jalan. Masya Allah. Tayyib. Satu doi khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya Pak Ustadz, hukum kopi luwak gimana? Udah kita bahas ini kopi luwak, udah pernah juga ada yang bertanya. Baik mengkonsumsinya maupun yang menjual ya. Kalau kita kalau udah tahu hukum dasarnya, berarti kalau boleh berarti boleh, kalau nggak boleh jelas nggak boleh. Baik. Boleh nggak minum kopi luwak? Dikaji lagi, kopi luwak itu apa sih? Kopi luwak itu apa sih? Kopi luwak itu umumnya, kalau sekarang kan banyak yang KW. Tulisannya kopi luwak, rasanya kopi luwak 500 perak. Ya Allah, luwak apa ini? luwak sakit. Masya Allah, cuma nama aja mungkin ya. Taib. Kopi luwak itu hewan kan, luwak. Jadi si luwak ini dia itu tidak makan kecuali kopi-kopi yang berkualitas. Kopi goreng mah tadi dahar gitu. Makanya mahal, yang asli mah kopi luwak teh mahal. Jadi dia hanya makan biji kopi pilihan.
kualitas super lah ya, kualitas bagus. Nah, ketika dia dimakan itu kan pilihan-pilihan, jadi apa yang ada di perutnya, apa yang nanti itu keluar itu udah kualitas bagus. Hukumnya apa kalau memang kopi luwak itu dimaksud dari situ ya, yang aslinya dari situ? Kan mungkin yang bertanya itu ini kan dari kotoran, maka dari kotoran sisa binatang, apakah boleh diminum? Kembali kepada status yang dimakan, apakah hancur biji itu? Enggak. Statusnya adalah kalau dalam bab fikih mutanajis, jadi benda suci yang kena najis bisa disucikan. Contoh naon ya, HP dicuci kayaknya rusak, nu terusak naon, pulpen lah ya, pulpen dia ya naon ya, tah ieu we, tah ieu we nya. Ini suci kan, benda suci, botol benda suci, tiba-tiba jatuh ke selokan yang najis, air najis, maka statusnya ini bukan najis di bahasanya, mutanajis, benda suci yang kena najis. Artinya dia bisa suci lagi. Gimana caranya? Cuci, guyur pakai air keran, udah dicuci jadi suci lagi. Itu mutanajis. Jadi mutanajis itu benda suci yang kena najis bisa suci lagi ya. Sama seperti kopi luwak, walaupun itu binatang, makan kopi itu nggak dikunyah, nggak seperti kita makan sukro, nggak seperti kita makan kacang. Kalau ibu, bapak, para pendengar makan kacang, digigit kan, dikunyah, habis, jadi kotoran. Kalau luwak, makan biji kopi, dimakan, nggak dikunyah. Jadi yang keluar daripada kotorannya bentuk biji-biji kopi. Nah itu statusnya tadi, mutanajis. Tinggal nanti pabrik yang bikin atau orang yang bikin dicuci heula henteu, tah eta. Kalau umpama diambil dari kotoran luwak itu kemudian langsung digiling, tak eta mah najis, nggak boleh. Tapi kalau dicuci dulu, dibersihkan jadi suci lagi, halal, boleh. Jadi sebetulnya kembali kepada yang memproduksi. Pernah kalau nggak salah di tayangan ada di TV, nggak dicuci, pernah ngeliat, cuman Allah a'lam ya. Nggak tahu prakteknya seperti apa. Tapi umpama ente dicuci, pas keluar dari kotoran luwak, tinggal dipilihin bijinya, langsung ditumbuk, ente dicuci, itu najis, nggak boleh. Tapi kalau umpama dicuci dulu, jadi suci lagi, hukumnya suci, boleh diminum ya, boleh. Jelas ya, mudah-mudahan masalah luwak ya, jelas insyaallah. Sorry. Satu lagi aja kagok ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, saya punya botol kecap dan isinya, ya. Kemudian kemasukan cicak, bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah dibuang ataukah masih boleh dipakai? Mai, benda cair, gimana hukumnya kalau kejatuhan binatang? Nah, dilihat binatangnya binatang apa. Itu dalam bab najis kalau nggak salah kita udah bahas babnya. Gimana hukumnya benda cair, termasuk kita ngopi. Baru seseruput ini ngopi, udah ada lalat jatuh, terjun dia, pengen ngopi juga. Ada binatang-binatang kecil yang jatuh. Kumaha, dibuang? Jangan. Mubazir, ambil binatangnya. Makfu itu boleh. Dimakfu ya, bukan gak najis tapi dimakfu ya, termasuk sesuatu yang dimakfu dengan catatan yang masuk itu adalah hewan ladamalah sa'il, tidak ada darah yang mengalir di hewan tersebut. Jadi termasuk hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Seperti contoh apa? Yaitu tadi dubab. Nah, untuk masalah cicak, apakah termasuk kategori hewan yang tidak mempunyai darah mengalir? Memang dalam cicak ini ada perbedaan pendapat ulama, tapi jumhur mengatakan cicak masuk kategori termasuk hewan yang tidak ada darah mengalir pada dirinya.
Sehingga kalau ngikutin pendapat jumhur ini, ya, kalau ngikutin pendapat jumhur ini, kalau jenis hewannya cicak masuk ke dalam minyak goreng, masuk ke dalam kecap, masuk ke dalam kopi, susu, ambil cicaknya, minum kopinya, gitu. Boleh, ya. Artinya nggak boleh. Beda hanya kalau kemasukan yang lainnya, bangkai najis yang lainnya, yang tidak hewan-hewan yang tidak ada yang ada darah mengalirnya. Mudah-mudahan juga sih. Jadi untuk perkawis isi penanya, cicak itu jumhur ulama mengategorikan termasuk diikutkan hewan yang tidak mengalir darah. Sehingga kalau udah masuk itu kecapnya jangan dibuang, ya, pakai aja nggak apa-apa. Cuman kalau itu kecapnya buat jualan ketoprak dan lain sebagainya, jangan bilang-bilang. Oke, mudah-mudahan. Kalau kita bicara masalah hukum, itu jelas ya, sorry, mudah-mudahan. Jadi kalau kita ngopi kemasukan binatang serangga, bukan buang kopinya, buang serangganya, minum. Apalagi khusus zubab itu ada riwayat. Zubab itu lalat di sayapnya ada penyakit, ada penawar. Sehingga kalau lalat masuk ke dalam kopi, susu yang sedang kita minum, es teh, lagi seger-segernya, nyebur ini, ikut pengen ngeteh ini lalat, celupkan sekalian. Jangan sampai nanggung, cuman di atas dibuang. Jangan, boleh jadi itu yang baru nyelap adalah sayap yang bawa penyakit, tapi dicelupkan, direndam. Udah gitu baru dibuang, ya. Insya Allah nggak apa-apa, ya. Jangan dibuang itu es tehnya, ya. Dan jangan dikasihkan ke batur juga akhirnya. Ari manehna nggak mau minum, dikasihkan ke orang, nutut terang, ya. Masya Allah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan udah jelas ya. Mudah-mudahan ya, kalau yang udah ngirim pertanyaan belum dibaca mungkin belum masuk. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan, manfaat, bisa istiqomah. Jangan lupa hari Ahad besok tanggal 6 November kita silaturahmi di sini dalam bentuk pengajian Wadi FM. Jam 8.30 pagi sampai dengan selesai kita baca ratib. Ya, kalau bisa datang awal. Jadi kadang-kadang akhir acara inti itu dari awal, zikir bersama gitu, sholawat bersama, insya Allah jam 11 beres gitunya. Mudah-mudahan yang mau ikut serta untuk mensukseskan acaranya dalam bentuk apapun, mangga datang aja ke studio Wadi FM. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Banyak harapan, banyak hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dalam hati. Ya Allah, banyak hajat kami dunia akhirat ya Allah. Ya, yang sedang sakit, khususnya yang sedang hamil, yang belum ketemu jodoh, barokah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah shalih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, suril Fatihah, karamatul Fatihah, nuril Fatihah, biman unzilat alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi ainika tilatana wa khusna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Bi lapar. Halo.